Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita juga masih membahas soal wacana adanya penambahan pos kementerian menjadi 40 di di pemerintahan Prabowo Gibran. Saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda melihatnya, jika wacana ini memang betul terjadi, apakah ini merupakan dampak dari koalisi gemuk yang memang banyak sekali yang mendukungnya? Belum lagi ada partai-partai kecil, belum lagi dari pihak-pihak tertentu yang sudah dalam tanda kutip menitipkan nama. Ya, saya kira sebenarnya sekalipun ada koalisi gemuk ya, koalisi-koalisi yang ada penambahan dari partai yang kalah dalam pemilu, saya kira memang tidak harus menambahkan jumlah kementerian, Mbak. Bagi saya rumusnya sederhana, jadi kalangan profesional itulah yang kemudian harus dipangkas untuk digantikan dengan menteri-menteri yang kalah dari partai politik lain di luar pendukung nomor dua. Hmm. Jadi itu jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien. Nah, Lalu yang bagaimana untuk mengakomodirnya kalau di luar kementerian? kan kan sebenarnya sederhana. Sebut saja misalnya Gerindra itu menterinya 8 atau 10. Setelah itu Golkar ada 6, Demokrat ada 3. Kemudian misalnya PAN ada 3 ataupun 4. Baru setelah itu tambah partai-partai yang lain. PKB dapat 2, Nasdem dapat 2, PKS dapat 2. Masih banyak, Mbak, jatah menteri yang lain. Kuncinya kurangin pihak-pihak yang selama ini tidak punya kontribusi apapun. Cuman problemnya banyak menteri yang sebenarnya titipan atas nama kalangan profesional, atas kalangan di luar non partai, tapi dia sebenarnya berafiliasi dengan kepentingan politik ya, terutama partai politik ataupun bahkan Hmm. partai-partai penguasa yang selama ini cukup determinan bisa menentukan siapa yang menjadi menteri. Hmm. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya kalau mau perdebatannya agak sedikit lunak, selama ada jaminan bahwa penambahan nomenklatur kementerian itu bisa menggaransi bahwa kinerja menteri itu bisa maksimal secara 100%, bisa kerja ngebut ya 400%, saya kira jangankan 40, 100 kementerian pun pasti publik tidak akan ramai. Cuman kan problemnya kalau tak ada garansi dengan penambahan nomenklatur kementerian itu, menteri-menterinya itu kerjanya underperform, tidak maksimal, dan bahkan biasa-biasa saja, tentu wajar kalau kemudian nomenklatur kementerian yang ditambah ini Hmm. hanya sebatas akomodasi Hmm. politik. Oleh karena itu Bang Dhanil, bagi saya, kalau memang betul mau ditambahkan jumlah menterinya, dengan catatan wajib hukumnya menteri yang ditambahkan ini mampu bekerja dengan baik, mengakselerasi visi misi yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran, tentu untuk menuntaskan supaya keinginan-keinginan untuk menjadikan Indonesia Hmm. sebagai negara yang tak lagi terjebak dalam middle income trap itu bisa diwujud. Tapi Oke. itu lagi, kalau nambah menteri, kinerjanya nggak benar, nggak maksimal, wajar kalau kemudian penambahan menteri ini justru akan menjadi benalu dan merusak bagaimana tatanan sistem politik dan tatanan hukum di undang-undang itu diubah. Baik, Hanya saya sekedar ke Mbak untuk Bivitri. Mbak Bivitri, kalau menurut Anda sendiri wacana ini bisa tidak atau mungkin terganjal tidak mungkin dari pihak oposisi atau dari PDIP, dan jikalau tidak terakomodir penambahan kursi atau pos menteri ini, ada tidak dampak politik yang akan dirasakan Prabowo Gibran? Ya, yang pasti terganjal sih jelas sangat mungkin karena situasi dari segi formalnya tadi ya belum ada perencanaannya dan lain sebagainya, dan upayanya sebenarnya sekarang tengah dilakukan, makanya direkrut rame-rame. Ini tinggal yang kita semua bisa dengarkan, tinggal PDI Perjuangan sebenarnya yang masih bertahan, yang lainnya sudah mau mendekat semua. Tapi bagaimanapun memang ada satu persoalan besar di situ, karena publik juga menyorotinya dengan penuh perhatian begitu ya. Nah, tapi ada jalan keluar lainnya yang juga dari sekarang mesti kita perkirakan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Hmm. Karena sekarang kita tahu sudah tercermin juga melalui putusan 90 yang heboh itu, bahwa mengubah undang-undang pun bisa melalui Mahkamah Konstitusi sekarang. Saya tidak setuju itu, tapi itulah yang sudah terjadi berkali-kali. Nah, itu mungkin jadi jalan keluar lainnya. Makanya saya kira bagus sekali ada diskusi malam hari ini justru untuk mengingatkan publik semuanya bahwa ini bukan persoalan kecil loh, bukan main jumlah mau 34 atau 40 berapa, tapi ini adalah persoalan bagaimana nanti anggaran negara kita yang sebenarnya lagi juga menghadapi banyak tantangan ya dengan krisis ekonomi segala macam, utang yang luar biasa besar, Ya. kemudian harus dialokasikan untuk penggabungan maupun maksud saya malah pemisahan kementerian yang implikasi anggarannya luar biasa besar, implikasi kepegawaiannya juga besar, dan kita akan menjadi sebuah birokrasi yang sangat gemuk
dan bisa jadi malah akibatnya bukannya efektivitas, tapi bisa jadi pelayanan publik malah tidak terjamin karena ada potensi tumpang tindih kewenangan. Itu Oke. juga yang harus dibaca dalam situasi manajemen atau hukum administrasi negara. Oke, Mas Daniel, terakhir, sebenarnya seberapa serius sih wacana penambahan pos kementerian ini, dan bagaimana Anda menanggapi pernyataan dari Mahfud MD yang menyatakan jika kebanyak pos kementerian justru makin besar pula peluang korupsi? Ya, pertama tadi saya sebutkan ini dalam proses pembahasan dan tidak ada satupun keputusan yang sudah dibuat oleh Pak Prabowo terkait dengan penambahan jumlah kementerian. Yang ada adalah Pak Prabowo sedang berusaha menderifikasi semua program dan visi beliau dalam bentuk institusionalisasi program-program tersebut. Itu pertama. Kemudian kedua, kritik terkait dengan semakin besarnya birokrasi, semakin besarnya lembaga kementerian, lebih banyaknya lembaga kementerian, kemudian besar juga potensi korupsi. Saya bersepakat dengan hal tersebut. Nah, oleh sebab itulah makanya Pak Prabowo sangat berhati-hati terkait dengan menderifikasi program-program beliau dalam bentuk institusionalisasi. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh pengamat, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan sebagainya tentu akan diperhatikan oleh Pak Prabowo dengan baik. Baik, terima kasih Mas Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, Mbak Bivitri Susanti, dosen STHI Jentera, dan juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Assalamualaikum Mas Adi.